Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihadihi wa man ihtada bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sambil nanti di turniting, kita dulu lihat penulisan makalah ini secara teknis dan secara substantif. Eh, yang pertama, apakah Ustaz Repali ketika membuat makalah ini mulai dari sampul dan seterusnya melihat template dan berdasarkan template Ustaz Repali? Eh, Kalau kemarin Ustaz, saya langsung makalah saya yang sebelumnya saya copy, terus yang tinggal ganti tulisan-tulisannya. Oh, tapi Dan makalah sebelumnya kalau sesuai dulu iya, template Ustaz, makalah khusus template. iya. Contoh, walaupun sesuai Eh, template ini Anda tidak ubah. Lihat di sini, bagaimana apa yang benar di sini, ya, apa yang benar di situ ya. Lihat baik-baik. Jadi walaupun ketika Anda sudah template, jangki hilangkan template nah, atau jangki tambah-tambah, ya. Nah, lihat di sini apa yang ada di sini, nah. Oke. Kemudian sini juga lihat pedoman. Jadi sesuaikan antara template dengan pedoman KTI. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Jangan latar belakang. Jadi mohon nanti besok-besok sudah tidak ada lagi salah ini. Bukan latar belakang. Nah, ya. Nah, karena mau menulis semua ini, yang ingat KTI dan KBBI. KTI dan KBBI itu harus dilihat secara seksama. Ya. Nah, coba lihat. Ini warna biru, warna merah. Berarti ini tidak sesuai dengan pedoman. Tuh, tidak sesuai dengan KTI. Nah, begitu. Ya, nah ini. Nah, tidak sesuai. Kalau Al-Quran sudah sesuai. Ya, ini ejaan yang lama, tapi ini sudah bagus nih kalau Quran. Hmm. Jadi kalau ada, oh, Kufa ya, nama-nama anu ya. Berarti coba lihat ini. Kalau Kufa sudah ada di KBBI, sudah cocok. Tapi kalau belum, berarti kasih miring. Bukan, kasih transliterasi. Ya. Nah, coba lihat ini semua salah ini tapi semua ini Revaldi. Ini coba lihat di KBBI. Di sini saya laptop saya ini anu sudah saya setting memang. Kalau ada salah-salah ada garisnya ya. Tidak seperti retoknya Revaldi. Tidak ada garis begininya kan? Oke. Oke, makanya saya dan butuh Anda tidak ada. Tidak ada ya. Seperti ini. Ustaz. Seperti ini ya kan? Begitu. Jadi nanti Anda harus setting, makanya saya minta Word itu, sehingga kalau salah-salah begini gampang dideteksi itu. Tuh, ya. Nah, Ntar kan tadi sebelumnya begini kan? Lihat lihat warnanya, tah? Nanti tinggal diubah tuh, yang mana benar. Begitu ya, dan seterusnya. Dan rumusan masalah, ah, di sini bisa Anda katakan bagaimana wujud penafsiran tabi'in. Kalau wujud itu bisa di dalamnya metodologi,
Ting- Metodologi bisa di dalamnya sumber, bisa di dalamnya. Ini poin ketiga ini masih termasuk metodologi atau wujud tafsir. Jadi ini kasih lari ke atas. Rumusan masalah ketiga Anda ingat, onto ini onto, epis ini epis, aksiologinya belum ada, urgensinya tafsir tabi'in pada masa kekinian ini. Anda belum sampaikan, walaupun urgensinya ya mungkin satu halaman saja Anda buat itu sudah lebih daripada cukup ya. Nah, ini nanti ubah sendiri, jangan misalnya ubah yang lain. Oke, kalaupun Anda menjelaskan tafsir secara singkat, tapi kalau dipresentasikan jangan Mi. Oke, lanjut. Saya sebenarnya butuh di sini footnote, Ustaz Rivaldi. Seperti pengertian istilah Anda dan banyak kemarin sebelumnya juga. Coba lihat. Saya tidak menemukan satupun di tiga paragraf ini footnote. Ada apa ini? Ada mungkin Anda lupa. Tidak ada footnote. Sebenarnya rujukannya ada Ustaz, cuma saya kerja buru-buru, jadi Buru-buru untuk kan? Oh iya, oke memasukkannya ke nanti. Mendeley agak ini. Gitu. Ya, nanti saya Oke, nanti saya piparing. Nanti sebagai revisi. Oke. Ah, Anda tidak pakai ini. Kenapa B ini? Kenapa B? Kenapa B? Coba, Pak. Ah, oh, ini miring ya. Coba ini. Coba lihat. Harusnya. Harusnya. Dari atas Anda tidak anu. Dari ke situ ya. Nah, kalau begini, ya, di sini ada nanti anu, mulai dari awal, ada nanti mulai dari awal itu. Jadi restart from A. Cuma saya ini tombol ini ikut tidak agak bermasalah. Jadi di sini mulai dari A lagi. Ini kenapa salah, ini kenapa miring ya. Nanti diperbaiki teknisnya nanti. Oke, selanjutnya selain kemudian terasi-terasinya perbaiki, kita langsung intinya saja. Rumusan masalah Anda katakan metodologi, Rivaldi. Kalau Anda bilang metodologi, PB juga metodologi. Kalau Anda bilang wujud nanti, wujud juga. Nanti tinggal Anda bagi-bagi. Nah, seperti ini. Ya, Anda nanti bagi-bagi. Saran saya, Anda katakan begini. Metodologi, di sini metodologi ya, atau metode. Metodologi boleh, metodologi penafsiran tafsir tabi'in. Nah, di situ nanti Anda bagi. Di situ nanti Anda bagi. Nah, baginya bagaimana? Kita bagi begini lagi. Kita bagi lagi. Oh, wah. Kita bagi. Wah. Jadi yang pertama itu adalah Anda katakan tadi sumber tafsir. Boleh. Oke. Yang kedua, Anda bagi lagi ciri khas, ciri, ciri khas atau ciri tafsir. Apa cirinya? Kalau Anda anggap beda atau sama, tapi ada ulama karakter. menyamakan. Ya, kalau ada juga ulama yang menyamakan sumber dengan ciri. Tapi kalau mau simpel, bedakan saja. Ya, bisa bedakan. Kalau Bisa juga. karakteristik Ustaz, Itu mi karakteristik karakteristik. itu sama dengan ciri. Nah, ciri khas itu sama dengan karakteristik. Jadi ada ulama yang membedakan antara ciri khas dengan sumber. Ada juga ulama yang menyamakan karakteristik dengan sumber. Ya, oke, ciri khas. Nah, kemudian di sini harus Anda sampaikan eh, sebelumnya, harusnya sebelumnya Pak di sini sebelumnya Anda harus jelaskan eh, tokoh, bisa tokoh mufassir tabi'in. Siapa-siapa itu mufassir di kalangan tabi'in. Ya? Oke. So, siapa-siapa tokoh-tokoh mufassir tabi'in ini tadi dua.
Ini tadi dua, ini tadi tiga bisa ciri khas atau contohnya. Oke. Nah, baru yang keempat itu. Keempat tadi apa? Prokon kedudukan. Eh, kedudukan. Makanya kedudukan itu bisa dikasih masuk di urgensi. Ya, tapi bisa juga di sini. Kedudukan tafsir tabi'in sebagai tafsir bil maksur. TM, tafsir bil maksur. Jadi harusnya Revaldi nanti melihat penjelasan ulama. Ini sudah bagus secara umum. Tinggal Anda kasih sistematis. Kemudian yang kedua, masukan saya di sini, saya minta di sini Anda kasih footnote di sini, Revaldi. Di sini saya lihat tidak ada footnote-nya, Tabari. Tidak ada. Ya, Ya, ya Ustaz. iya. Ini juga masih salah. QS Anda, Betul, jangan Ustaz. QS titik. Tidak pakai titik. Dan ingat, akhir kalimat itu kasih titik. Justru di sini yang ada titiknya. Oke. Kemudian kalau ada terjemah ayat begini, tidak miring. Nah, ini pakai ingat. Ah, pakai pedoman itu ini kutlang. Mana kutlannya? Kan kutlang kan tidak miring tuh tidak miring. Kenapa Anda miring? Berarti buat sendiri. Ini tidak tidak ada titik titik duanya. Titik itu setelah footnote dan footnote-nya juga tidak ikut miring. Nah, ini jangan ikuti begini ketika Anda Mendeley ini ya. Bagus. Mendeley ini tapi kalau ayatnya Mendeley-nya Anda harus mengutip ke Google. Bukan Google. Apa lagi namanya? Quran Kemenak. Ketik saja di Google. Jadi ketik saja di Google begini, anak-anak, terjemah Kemenak. Nah, di sini ambil ambil Anda ayat di sini. Jadi kutipannya di Mendeley itu via web, lewat web. Jadi Anda input ini webnya. Misalkan tadi surah apa? Anda ambil Rivaldi, surah At-Tolak. Surah At-Tolak itu surah keberapa? Surah keberapa surah At-Tolak? 65 kalau tidak salah. Cocok nih. Surah ke-65. Surat Talak. Ayat berapa ayat Anda ambil? Ayat berapa yang Anda ambil? Oh, Rifaldi. Ya Ayat Ustaz, 10. Ayat ayat 10 ya. 10 Ustaz. Ini yang baru ini Anda ini yang kasih masuk Anda menilai ini Hmm. ya. Sesuai aja terjemahan tak ini kah? Hmm. Coba Iya dari Ustaz, saya ambil 10. di web juga. Itu ambil web JB baru bilang ini terjemahan Jakarta. Ini bukan Jakarta ini. Nah, ini baru Oh, ini yang Anda kutip. Itu. Ini yang Anda oke, copy saya paste. paham. Jadi ininya yang Anda copy paste kasih jadi Mendeley ini ya. Kasih full. Jangan cuma jangan cuma ini Quran Kemenak ini jangan. Kasih sempurna ini. Tuh. Kasih begitu. Dan seterusnya ya, nanti minggu depan pemakalan selanjutnya ini alhamdulillah sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ah, Tinggal ada catatan saya waktunya nanti presentasinya tadi pas-pas 15 menit, turunnya belum ada, waktunya tadi terlambat, hari ini dikumpul, tapi secara umum sudah bagus. Nah, sekarang kita lanjut. Lanjut. Kenapa tafsir tabi'in ya? Kenapa tafsir tabi'in dianggap sebagai tafsir yang bil maksur dan ada yang menganggap tafsir tabi'in sebagai tafsir tunggu dulu. Ada yang menganggap tafsir tabi'in sebagai bil maksur dan ada yang menganggap tafsir tabi'in sebagai bir ra'yi.
Coba kita lihat, ya. Oke. Kalau saya mau tanya kepada mana Patur? Tidak ada Patur. Tidak ada Patur. Hmm. Andika, Anda yang mana Anda pilih? Itu tafsir tabi'in bil ma'surkah atau eh, nah, yang mana Anda pilih Andika? Bil ma'surkah atau bil ra'yi? Yang mana Anda pilih? Mana Andika? Oh, Andika. Mana Andika? Andika? Tidak ada. Ya, yang mana Anda pilih? Yang mana Anda condong? Pendapat yang mana Anda condong ketika dikatakan tafsir bil maksur tabi'in atau tafsir bil ra'yi tabi'in? Ah, dan apa alasan Anda masing-masing? Hmm. Apa tadi, Ustaz? Tafsir tabi'in itu bil maksur atau bil ra'yi? Menurut Anda yang mana yang Anda pilih? Tafsir tabi'in bil ma'thur atau bil ra'yi? Ya, jangan apa? Oke, apa Ripal Andika? Oke, kita lanjut. Kalau Ummu Kulsum apa pendapatnya? Tabi'in itu tafsir tabi'in bil maksur atau bil ra'yi? Kalau Bil menurut Oh, Andika. Andika mau menjawab nih. Oh, Ummu Kulsum yang mana duluan? Silakan. Bagus menjaringan tak? ma'thur, Ustaz. Bil maksur, kenapa? Karena masih banyak mendapatkan riwayat dari sahabat yang dimana sahabat masih sampai selanjutnya kepada Rasulullah. Ini Begitu. begitu, Ustaz. Oke, oke. Kalau tadi Ummu Kulsum, memang Ummu Kulsum? kalau menurut saya Ustadz, kalau secara dominan itu kalau tabiin kalau secara dominan bersifat bil maksur, tapi mengalami sedikit pergeseran ke menuju bil roi setelah melalui praktik ijtihad karena kalau yang saya pahami ini kan tabiin, jadi beberapa dari mereka sudah eh, tidak hidup bersama Nabi dan juga mereka juga tidak Memang tidak punya hidup, riwayat. bukan lagi beberapa, semuanya tidak hidup kalau Iya tabi'in. semuanya pada Iya, kalau tidak beberapa semuanya. berarti ada sahabatnya dong. Iya, iya, ya. Iya Ulangi, betul, ulangi, ulangi, ulangi. semuanya. Beberapa ganti dengan semua, ulangi. Ya, Karena, jadi semua tabiin itu tidak hidup bersama Nabi. Jadi juga jadi mereka tidak punya riwayat langsung dari Nabi dan juga beberapa menghadapi kasus baru. Jadi mereka mulai berijtihad dengan menganalisis bahasa, juga konteks sosial dan pemahaman pribadinya. Jadi kalau menurut saya tidak semuanya bil maksur, tapi dominan bil maksur, tapi eh, sedikit juga ya, bil ra'yi. ya, kalau ijtihad kita bil ra'yi. Ya, Tapi kalau nasandarkan kepada Nabi Muhammad bil maksur. ya, begitu yang saya pahami Ustadz. Jangan, iya, jangankan tabi'in. Ya, jangankan tabi'in. Orang yang hidup di 2026 kalau menyandarkan kepada hadis bil maksur. Begitu kan? Iya, betul. Iya. Iya. Ada ulama kita, M. Quraisyihab, ada ulama kemarin, Buya Hamka, ya, hidup di abad 20, 2020, abad 21. Walaupun jauh kehidupannya dengan Nabi Muhammad, tapi kalau menyandarkan kepada Nabi, berarti bil masur. Oke. Tapi kalau sahabat berijtihad pribadi, umum bagaimana? Kulsum.
Kalau sahabat Hmm, berijtihad pribadi. kalau pribadi, ro'i berarti Ustaz. Jadi kalau walaupun sahabat berijtihad pribadi, birra'yi begitu. Saya tidak tahu kalau sahabat Ustaz. Iya, oke oke kita lanjut. Kita lanjut. Nah, jadi coba lihat Al-Qur'an ini wahyu, ya, wahyu. Kenapa ada yang mengatakan tabi'in bukan termasuk tafsir bil ma'sur? Jadi yang kita bicarakan ini ada semua adalah pendapatnya tabi'in, pendapat murninya, ya, pendapat murninya. Oke? Contoh, kalau Nabi Muhammad berpendapat murni, Kulsum bagaimana Kulsum? Kalau Nabi Muhammad berpendapat murni bil ma'sur atau bil ra'yi, Bil tentu maksur Ustaz. itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa, apa sambungannya? Wa ma yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Ya kan? Wahyu. Qul innama ana basyarun mitlukum yuha. Yuha, ya kan? Wahyu, yuha, diwahyukan. Oke. Tapi kalau sahabat, walaupun sahabat ijtihad pribadi, ulama masih sepakat itu wahyu. Ya, itu wahyu. Kenapa? Sahabat itu walaupun berijtihad pribadi tentu bukan semua sahabat. Karena tidak semua sahabat yang kompeten. Tentu yang kita jelaskan yang kemarin. Ada sahabat-sahabat yang menafsirkan Al-Quran. Seperti Khulafaur Rasyidin. Ya kan? Ibnu Abbas. Dan seterusnya. Ya kan? Tidak semua. Kemarin kita sudah pelajari. Ada ratusan ribu sahabat. Mungkin cuma beberapa yang menjadi tokoh mufassir. Oke? Lanjut. Nah, kalau tokoh-tokoh mufassir dari kalangan sahabat itu berbicara tentang tafsir dan itu adalah ijtihad pribadinya, itu adalah wahyu. Itu termasuk bil ma'sur karena itu termasuk dianggap wahyu. Kenapa wahyu? Kenapa dianggap itu bil ma'sur dan kenapa itu dianggap wahyu? Jadi bil ma'surnya ini karena jadi bil ma'sur itu jangan berarti diriwayatkan. Kalau saya riwayatkan dari Imam Malik, kalau saya riwayatkan dari Abu Hanifah, ada haddasananya. Apakah itu bil masur? Tidak. Walaupun diriwayatkan. Jadi bil masur yang dimaksud adalah wahyu. Ya, wahyu. Ini wahyu atau bukan wahyu? Oke. Perkataan aqwalus sahabah itu dianggap wahyu kalau dia menafsirkan Al-Quran. Atau berbicara tentang Al-Quran. Saya berikan contoh. Kalau Ummu Kalsum dan kawan-kawan belum mengerti. Ya. Riwayat tentang Makkiyah Madaniyah Ummu Kulsum. Yang menyampaikan itu Nabi Muhammad atau sahabat. Riwayat tentang Makkiyah dan Madaniyah yang menyampaikan itu sahabat atau Nabi Muhammad. Ummu Kulsum bisa jawab. Bagaimana maksudnya Ustaz? Ada riwayat. Ini Al-Quran, ini surah ini Makkiyah. Ini surah ini turun di Madinah. Ini surah ini turun di Mekah. Riwayat tersebut yang sampaikan adalah Nabi Muhammad atau riwayat tersebut yang sampaikan adalah sahabat. Kayaknya Hmm. dari sahabat Ustaz. Sahabat, betul, betul. Jadi lisan sahabat itu ya terutama ingat tidak semua sahabat yang menafsirkan Al-Quran hanya tokoh-tokohnya tidak berani mereka kalau tidak kompeten. Begitu pula meriwayatkan hadis tidak berani mereka kalau tidak kompeten dan tidak dekat dengan Nabi, ya kan? Nah, jadi coba lihat ucapan sahabat tentang Makkiyah dan Madaniyah, bahkan ucapan sahabat tentang ini asbabun nuzul, ya. Ini turun di mana? Ini turun kapan? Ini sebabnya apa? Itu dikategorikan tafsir bil maksur. Kenapa? Sahabat melihat yang namanya wahyu. Ya, sahabat melihat yang namanya wahyu. Bahkan lanjut lagi Ummu Kulsum, Anda pernah dengar namanya hadis fi'li? Hadis perbuatan Nabi Kulsum, pernah? Iya Ustaz.
perbuatan Nabi berarti bukan Nabi yang ucapkan. Ya, siapa yang Iya, ucapkan kalau begitu? sahabat. Sahabat, betul. Sahabat, Nabi cuma mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya kan? Sahabat yang berkata, aku melihat Nabi meletakkan ketika bersedekap, meletakkan ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di dada. Nah, Nabi tidak pernah mengatakan di dada, tapi sahabat yang mengatakan di dada. Oke? Nah, dari perkataan di dada ini melahirkan nanti perbedaan interpretasi tabi'in dan ulama-ulama akan datang. Ulama-ulama berikutnya. Yang mana dimaksud dada? Ada mulai dari dada di sini, makanya ada orang sholat begini. Ya kan? Kita lihat lagi. Kita kasih kamera lagi sedikit. Ya. Ada begini. Ada lagi turun lagi ke ulu hati. Ada turun lagi ke pusat. Ya kan? Nah, tapi ingat, pengertian dada jangan samakan dada sekarang menurut anatomi tubuh di bidang kedokteran atau bidang biologi pasti beda definisi dokter atau ahli biologi anatomi tubuh yang mana itu dada. Ya, dengan 15 abad yang silam, sahabat yang dimaksud itu dada mana? Maka saya berikan contoh. Oke, kalau menurut biologi sekarang dada itu ini, dada ini yang sedikit di bawah leher, maka tidak salah kalau ada saudara kita. Jangan dulu, kenapa tidak terlalu kentar? Saya kasih anu dulu. Oh, hilangkan backgroundnya coba. Khusus hari ini coba kita hilangkan backgroundnya. Mana itu tindis lagi dihilangkan backgroundnya. Oh, ini non. Non. Hah? Hilangkan backgroundnya. Oke, ada dada begini. Ada dada begini. Ya, oke, tidak salah kalau ada pendapat begini dada. Ada lagi turun sedikit di sini, daerah ulu hati, atau ada sampai di perut begini, di pusat. Ya, oke, oke. Terus bagaimana artinya dada atau sudur? Sudur. Ternyata setelah melihat definisi sudur, gampang. Definisi sudur itu yang paling gampang itu begini, yaitu lawan dari zohrun. Sodrun itu lawannya zohrun. Kalau zohrun itu mulai dari sini di belakang ini, belakang leher, ya, sampai sampai di atas bokong, itu namanya zohrun. Bagian belakang namanya zohrun, bagian belakang. Berarti kalau punggung, namanya punggung tidak pendek. Jadi kita lihat antonimnya, ya, antonimnya. Jadi kalau kita lihat bahasa Arab, harus kita pelajari juga selain pelajari sinonimnya, pelajari itu antonimnya. Tadi kita bicara dengan dada. Dada bahasa Arabnya sodrun. Ya kan? Oke. Lawannya sodrun zohrun. Punggung. Oke. Coba. Coba. Saya mau tanya ini. Siapa lagi ini yang aktif? Hmm, Haris. Yang mana itu punggung Haris? Mulai dari belakang ini. Mulai dari sini. Di belakang. Sampai mana itu punggung? Namanya punggung. Zohrun. Sampai mana? Hmm. Apakah cuma satu jengkal ke bawah atau sampai mana? Zohrun. Kalau saya Ustaz, sebelum pinggang Ustaz. Itu di atas bokong. Ini Pertengah, pinggang atau namanya tulang sulbi, tulang ekor. Dekat situ. Berarti panjang itu. Berapa 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 lama itu istilahnya kalau bisa berapa jengkal? Panjang ya. Kalau zohrun panjang begitu, berarti sodrung itu juga begitu. Mulai dari di belakang ini sampai di atas paha, ya. Maka benar pendapat kalau ada mengatakan sodrun ini, benar pendapat kalau ada lagi bilang sodrun ini, benar pendapat kalau ada mengatakan sodrun ini termasuk ini sampai sini, itu termasuk sodrun. Sodrun. Ya, itulah ruang interpretasi. Ya, orang interpretasi. Yang penting jangan bilang Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbarnya, kemudian dia sholat Allahu Akbar begini. Iya kan? Lah, bukan sodrun kalau begini.
Iya kan? Allahu Akbar kan bukan sodrun kalau begini. Iya kan? Berarti itulah namanya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama kita ya. Dan nanti melahirkan interpretasi dari mulut seorang sahabat. Dari mulut seorang sahabat. Jadi ini mulai dari sahabat. Karena sahabat yang bilang begitu, tabiin ini sudah mulai nih beda-beda pendapat. Contoh, ada seorang sahabat mengatakan, aku melihat Nabi ketika takbir, ya, sejajar dengan telinga. Ini di Bukhari. Di Al-Bukhari juga, di Muslim juga, sejajar dengan bahu. Ya, kalau kitab Sunan itu, Turmuzi atau Abu Daud itu, kalau tidak salah di kitab Sunan, antara telinga dengan antara bahu. 3 riwayat. Yang sampaikan itu sahabat yang beda-beda. Makanya sampai saat ini juga ya, sodrun saja satu di riwayat itu bisa melahirkan banyak pendapat. Sodrun tadi yang mana yang penting ini, yang penting di bagian dada sodrun. Kalau takbirnya itu memang di Bukhari Muslim saja 2 riwayat, sejajar dengan telinga dan sejajar dengan bahu. Di kitab Sunan ditambahkan lagi. Selain itu antara telinga dengan antara bahu. 3 riwayat yang berbeda dengan sahabat yang berbeda. Tabiin, sekarang kita bicara tabiin, sudah mulai pusing. Kalau begitu, yang mana ini? Sahabat A mengatakan ini, ya. Sahabat B mengatakan ini, sahabat C. Jadi yang mana? Telinga, bahu, dengan antara keduanya. Karena sahabat kan beda-beda. Beda-beda. Ya. Oke? Nah, belum lagi kita jelaskan. Kalau sahabat mengatakan tangannya sejajar dengan telinga, ini anak-anak coba lihat kafun ini, kafun. Kafun ini berapa senti? Ya, kafun yang mana yang sejajar? Apakah ujungnya sejajar? Apakah pangkalnya yang sejajar? Atau tengah-tengahnya yang sejajar? Nah, ya kan? Satu lagi. Sejajar dengan bahu. Sejajar dengan bahu. Tidak ada penjelasan apakah ujungnya yang sejajar dengan bahu. Kalaupun ada itu tafsir-tafsir atau syarah-syarah saja. Tapi kalau hadis dari sahabat, sahabat mengatakan sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu apakah ini? Sejajar dengan bahu apakah ini? Kan sejajar juga dengan bahu. Sejajar dengan bahu begini atau begini. Kemudian belum lagi antara telinga dengan bahu. Apakah begini begini? Yang penting ada tengah-tengah, kena sedikit, kena bagian. Ya, itulah namanya. Makanya inilah keunikan dan keterbatasan yang namanya sebuah bahasa. Sebuah bahasa. Ya, saya ulang. Inilah namanya keunikan sebuah bahasa. Saya berikan contoh. Andika pernah lihat namanya kursi Andika? Andika pernah lihat namanya kursi? Pasti Iya, pernah. pernah Ustaz. Iya. Kalau ada orang bertanya, terutama anak-anak, tidak pernah kau lihat kursi. Atau ada orang pedalaman, anggaplah orang Papua yang pedalaman, suku apa itu di Fak-Fak, ya kan? Tidak pernah lihat kursi. Kemudian dia bertanya, Ustaz Andika, mahuwa kursiyu? Mahuwal kursiyu? Apa itu kursi? Coba Bang kasih definisi Ustaz Andika. Kursi adalah apa? Coba. Kursi adalah coba. Andika, kursi adalah kursi adalah kan pernah jadi lihat toh? Apa Andika? Kursi adalah apa? Makanya Halo? jadi ngamuk seliung. Makanya jadi ngamuk seliung mah. Ay makan jai, ay masuk lagi, ayo. Jaringan Gimana? Ustaz. Kenapa Jaringan. Ustaz? Apa artinya kursi? Apa itu kursi? Kalau begitu, Orang yang belum pernah melihat Ustaz. iya. Tidak kursi. Sekarang saya chat ya. Sekarang tulis semua di kolom chat ini pengertian kursi. Pengertian kursi. Semuanya. Berapa orang ini? 5 orang. Semua tulis kursi adalah apa? Coba, semua ini tulis.
Kursi adalah, coba tulis semua. Kursi adalah ini. Kursi adalah tempat duduk. Kursi adalah sebuah benda yang bisa diduduki. Dua. Andika bagus. Sudah. Nurima sudah. Haris, Haris, Haris. Kursi adalah sesuatu yang dijadikan tempat duduk. Oke. Haris. Oke. Kursi adalah tempat duduk. Oke, oke, oke. Kalau begitu, lantai bisa tempat duduk. Ya, betul. Oke, tunggu dulu. Ya, pikir-pikir dulu. Berarti lantai bisa tempat duduk. Iya kan? Dinding-dinding yang kecil bisa tempat duduk. Meja bisa juga di tempat duduk. Yang penting mana bisa diduduki, duduk. Perbaiki, perbaiki definisinya. Ulangi. Pulang Miki ya? Kenapa cepat sekali pulang? Ustadz bicara Ki. Oh, astagfirullah, tak mood kini. Astagfirullah. Sampai mana mat tadi ini?
Hmm, 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 hmm. Disuruh Allah, sampai cari Ustadz apa? Bagaimana itu kursi lagi? kursi. Oke. Kursi. Kursi adalah tempat duduk. Bagus, bagus. Saya menjelaskan ternyata termut gini. Aduh. Ya, gara-gara kursi ini. Kursi tempat duduk. Oke, memiliki sandaran. Oke, coba. Tempat duduk yang memiliki sandaran yang bahannya bisa terbuat dari besi, kayu. Oh iya, iya. Dan lain-lain. Eh, tempat duduk yang memiliki sandaran. Tidak ada di kakina, Haris. Tidak ada kakina. Sandaran aja ada. Ih, ada juga kursi tidak pakai sandaran. Iya kan? Iya kan? Kursi tidak pakai sandaran. Iya kan? Tidak semua kursi pakai sandaran. Oh, ya, oke, kita lanjut. Nah, inilah perumpamaan yang Anda buat sekarang. Ini contoh kasus singkat. Anda pernah lihat kursi. Itu saya ibaratkan Anda sahabat yang pernah melihat Nabi. Kursi ini saya ibaratkan tanda kutip Nabi. Perilaku Nabi. Sholat Nabi. Ya kan? Kursi tergantung deskripsi bagi yang sudah melihat benda yang sudah diberikan nama kursi. Tergantung kursi bagaimana yang nalia. Oh ya, tergantung. Oh ya 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 ya. Tapi rata-rata sama Ji kursi tak. Beda-beda model Ji. Ya ya. Oke. Tergantung IQ kita, IQ kita, pendidikan kita, cara narasi kita. Nah, cara kecerdasan kita untuk membahasakan itu apa itu kursi sehingga orang jelas. Kita lanjut. Jadi saya ibaratkan tadi kursi itu adalah Nabi Muhammad. Anda ini yang pernah melihat kursi, pernah melihat Nabi Muhammad, berarti sahabat. Saya kiaskan ya, kiaskan, analogikan. Orang pedalaman yang tidak pernah lihat kursi, ya, itu adalah tabi'in. Ya, tabi'in. Jadi Anda pasti pernah melihat berbagai model kursi. Sahabat juga pernah melihat ratusan rakaat sholatnya Nabi. Ya, pernah melihat. Mulai dari sholat sunatnya, sholat wajibnya, subuh, duhur, asar, maghrib, apa, sholat kasar, sholat apa, jama. Begitu pula puasanya. Sudah lihat, hidup bersama Nabi. 3 tahun, 1 tahun, bahkan ada puluhan tahun hidup sama Nabi. Ya kan? Lanjut. Tabiin tidak pernah. Tabiin tidak pernah. Nah, itulah keterbatasan dan keunikan namanya bahasa. Sekiranya dulu anak-anak, ada yang namanya HP, ada namanya foto, ada namanya foto. Sekiranya cara sholatnya Nabi di video atau di foto, ya, di video atau di foto, ada kamera, tidak ada orang beda pendapat tentang bagaimana cara sholat. Ya kan? Semua sepakat. Kalau ada video dulu, kalau ada foto dulu, begitu. Oh, cara takbirnya Nabi begini di foto. Jepret, jepret. Videonya bagaimana? Divideokan. Ya kan? Maka tidak ada orang perbedaan pendapat. Bagaimana contoh sholat Nabi? Kenapa orang beda-beda? Tahiyatnya berbeda, tunjuk-tunjuknya begini, beda-beda. Ya kan? Ada yang goyang-goyang, ada apa? Iya, karena itulah keunikan bahasa dan keterbatasan bahasa. Ya, susah untuk membahasakan apa yang sudah di otak. Ya, dan tidak semua juga sahabat pintar menggambar, pintar apa, apalagi ketika itu kan masih sensitif itu orang kalau menggambar ki. Ya, masa nak gambar ki Nabi Muhammad begini cara ruku, nah cara tidak ada pi. Jadi itu pun cara membaca menulis kan tidak semua juga sahabat pintar membaca menulis, ya kan? Al-ummi namanya, buta huruf. Kita lanjut. Karena keunikan ini, tabiin sudah mulai beda pendapat. Kalau sahabat enak. Kenapa tadi saya katakan wahyu? Melihat wahyu. Jadi walaupun sahabat berijtihad anak-anak, itu dikategorikan wahyu atau dikategorikan istilah tafsirnya bil ma'sur. Ya. Pendapat-pendapat pribadinya Ibnu Abbas, pendapat-pendapat pribadinya Khulafaur Rasyidin, itu dikategorikan tafsir bil ma'sur. Ya. Oke, lanjut. Tapi kalau tabiin itu ulama mengatakan mau dikatakan wahyu, mau juga namanya akal. Jadi ini antara wahyu dengan akal. Jadi sahabat walaupun itu adalah akalnya, tentu kan itu analisis akalnya. Tapi sahabat itu gurunya cuma satu anak-anak. Gurunya cuma satu. Siapa gurunya sahabat? Nabi. Berarti ilmunya, otaknya
akalnya, isinya itu otaknya sahabat, akalnya sahabat, bisa dikatakan madein Nabi Muhammad. Madein Nabi Muhammad. Karena madein Nabi Muhammad, maka walaupun itu ijtihad sahabat, itu dikategorikan bil maksur. Kalau sahabat, ya, menyaksikan turunnya di mana. Oke, menyaksikan di Mekah, di Madinah, oke, dan seterusnya. Asbabun nuzulnya. Nah, kalau tabi'in, ulama mengatakan, yang mengatakan bahwa tabi'in bukan bil maksur, karena ucapan tabi'in itu dianggap akal semata, dan dia tidak menyaksikan yang namanya wahyu. Jadi tidak wahyu, tidak ada wahyu yang dia saksikan. Dan yang kedua, kenapa ada ulama mengatakan tabi'in itu adalah bukan bil maksur, bukan bil maksur berarti bil ro'i, karena tabi'in itu gurunya banyak. Gurunya banyak. Ya, sahabat saja kan yang kita pelajari kemarin itu ratusan ribu. Ada sahabat yang pintar, ya, ada puluhan sahabat yang kategori mufassir, muhaddis, puluhan saja. Tapi banyak sahabat yang, ya, contoh, coba lihat bagaimana sahabat. Ada kan baku sahabat baku bunuh. Yang bunuh Umar, sahabat. Yang bunuh Utsman, sahabat. Yang juga mau bunuh Ali, sahabat. Ya kan? Bahkan yang penggal cucunya Nabi, Al-Husain, apa? Sahabat. Masya Allah, na'udzubillah. Ya kan? Berarti belum lagi Yazid dengan Ali, sehingga membuka nanti dinasti Umayyah, itu kan sahabat para begitu. Jadi beda-beda kadarnya, kadar emasnya, kadar kualitasnya beda-beda. Maka tabi'in diajari oleh banyak akal, banyak otak. Beda dengan sahabat. Sahabat diajari oleh otaknya, akalnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sepenuhnya adalah wahyu. Wa ma yantiku. Ya kan? Oke. Tapi kalau sahabat sudah banyak, belum lagi tabi'in, tabi'in mungkin berguru kepada sahabat. Tabi'in juga mungkin gurunya ada selain sahabat. Ya kan? Macam-macam. Belum lagi ketika pada masa tabi'in terpencar banyak negara, banyak budaya, ya, banyak perbedaan kultur. Oke, sehingga tabi'in adalah cikal bakal perbedaan firqo, mazhab, bahkan kiroat sudah banyak sekali tersebar luar pada masa tabi'in. Makanya ada yang mengatakan perkataan tabi'in itu termasuk bil ra'yi. Ada yang mengatakan, ya. Tapi ada yang mengatakan tidak, itu masih kategori bil ma'sur. Salah satu dalilnya dia bersumber khairu korni. Sebaik-baik masaku adalah korni, masanya Nabi Muhammad. Summa sahabat. Summa 2 kali. Summa. Jadi masanya tabi'in disebuki tahu. Sebuki. Tapi tabi'in tidak termasuk karena tidak disebut oleh Nabi. Korni summa 2 kali summa. Berarti termasuk periode sahabat, termasuk juga periode tabi'in. Nah, begitu anak-anak. Sehingga terjadi perbedaan pendapat antara apakah tabi'in itu termasuk bil maksur ataukah tabi'in itu pendapatnya termasuk bil ra'yi. Kalau As-Suyuti menganggap bahwa itu termasuk bil maksur. Kalau ulama-ulama yang lain ada yang sependapat dan ada juga yang tidak sependapat, sehingga ada yang mengkategorikan tabi'in itu adalah at-tafsir bir ra'yi, ya, at-tafsir bir ra'yi. Oke, alhamdulillah sudah 7 menit menjelang jam 12. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lebih lanjut? Ya, baik Ustaz. Apa? Terkait tadi Ustaz yang hadis, mungkin kalau di luar daripada pembahasan, mohon maaf ini Ustaz. Tapi tadi Ustaz disebutkan yang hadis
sallu kama ra'aitumuni usolli. Hmm. Ini Ustaz terkait bacaan di dalam sholat. Ini kan hadisnya kan fi'liyah. Apakah mungkin saya yang tidak dapat hadisnya terkait bacaan sholat itu Ustaz. Apakah Nabi pernah memang mendiktekan atau menjelaskan bahwa bacaannya ketika ruku seperti ini, bacaannya ketika sujud seperti ini, ataukah memang Nabi menjaharkan Ustaz pada saat sholat atau bagaimana Ustaz? Ya, syukran Ustaz. Oke, masih ada lagi? Ada lagi yang bertanya lagi? Oke. Ada lagi yang lain? Pemakalah, ada yang ingin mau ditanyakan? Kalau saya tadi itu tadi kan ada perbedaan pendapat, tafsir tabi'in yang mengatakan bil ma'thur, ada yang mengatakan bil ra'yi. Tapi kalau pendapat yang dikuatkan oleh jumhur ulama itu yang mana, Ustaz? Ya, itu saja, Ustaz. Dua-dua benar, dua-dua benar, dua-dua. Seperti Oke. Jadi ingat itu anak-anak, itulah yang namanya Al-Quran dengan tafsir. Al-Quran itu sifatnya yang kita pelajari kemarin Al-Haqqu. Sementara ini ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, itu namanya apa? Itu namanya apa? Ada yang bisa mengingat apa namanya? Al apa? Apa namanya? Apa namanya kalau tafsir, anak-anak? Iya, Pak Ustaz. Apa namanya kalau Al-Quran itu Al-Haqqu, kalau tafsir itu apa namanya? Shawab Ustaz. As-Shawab ya. Alhamdulillah. Oke, oke. Oke. Eh, Ingat anak-anak yang Anda harus tahu itu bahwa eh, bacaan-bacaan Nabi itu ya, bacaan-bacaan Nabi ketika sholat itu banyak ragamnya. Doa iftitah banyak, doa ruku banyak, doa sujud banyak, dan seterusnya. Secara umum, ya, saya belum mendapatkan bahwa Nabi kasih kumpul sahabat, kemudian ajari. Iftitah begini, nah, ruku begini, seperti kalau Anda waktu masih kecil di TPA, sujud begini ya, bacanya, ya, saya tidak dapat informasi itu. Yang saya dapatkan, misalkan doa iftitah, itu ada dari sahabat dari Ibnu Umar, dari sahabat-sahabat yang lain, ya. Ada juga dari kasus, dari sebuah kasus, ya kan? Seperti yang kata ini wajah tuh itu ya, ini wajah tuh itu kasus. Ya Rasulullah, ini doa iftitahnya ini tidak pernah saya dengar engkau baca begini.
ya kan? Tapi Anda baca begini, ya kan? Kemudian bagaimana ada penjelasan Nabi Muhammad ke aku ketika itu begini-begini. Ternyata intinya dibenarkan lah, ya. Oke, panjang ini hadisnya. Berarti secara umum ini adalah qaulus sahabi, qaulus sahabi, ya, qaulus sahabi yang mendengarkan bacaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari kita itu kalau tidak salah lebih 10 itu Haris. Saya yang kuhafal baru 7 kapang. Baru yang 7 biasa suka kuasi ganti-ganti kalau sholat kak. Ganti-ganti baca. Makanya yang ingin saya tekankan hari ini adalah kehebatan dari sahabat mendengarkan bacaan-bacaan Nabi. Karena terkadang Nabi ketika membacakan kan biasa kedengaran sedikit kan dulu tidak ada pimai kedengaran sedikit makanya sahabat itu biasa minta petunjuk kepada saf-saf yang pertama, apalagi terutama di belakang imam, di belakang Nabi. Apa tidak baca Nabi begini lanjut nih baku ajar-ajar nih didengar Nabi ya cocok nih ini dan seterusnya. Ya, seperti juga doa ruku, bukan hanya subhan rabbil a'la azim. Ada juga doa ruku yang lain. Ya, doa apalagi doa iktidal, sami Allah liman hamidah. Ada juga doa yang lain. Rabbana lakal hamdu, ada lagi doa yang lain. Banyak. Cuma yang ingin saya tekankan hari ini penting ini. Satu, doa atau bacaan apapun itu jangan dikasih warna, jangan dikasih warna dan jangan dikasih label organisasi. Oh ini doa iftitahnya NU. Oh ini doa iftitahnya Muhammadiyah. Oh ini doa iftitahnya golongan ini. Jangan kasih label. Jangan kasih label. Kalau semua sahih, kalau perlu semua amalkan. Semua lakukan. Ini dulu pernah saya lakukan waktu masih mahasiswa seperti Anda. Sehingga saya sempat menghafal kurang lebih 7 doa iftitah sampai sekarang. Jadi ku hafal semua. Allahumma baik baini ku hafal. Allahumma ku hafal ki. Ya, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa la jaddu wa ta'ala wa la ilaha illa ghairuk. Itu doa iftitah banyak di situ. Banyak itu doa iftitah di situ. Ya. Allahumma rabba Jibril dan seterusnya. Itu banyak doa iftitah. Hafal itu. Yang jadi pertanyaan, kalau semua nabi ucapkan, kenapa doa iftitah nabi banyak? Ya. Doa iftitah nabi banyak. Dan kalau ada sahabat yang meriwayatkan dan ternyata riwayatnya semua sahih, benar, ya. Kalau begitu yang mana kita pilih? Kenapa riwayatnya banyak? Jawabannya adalah Nabi melakukan bacaan sesuai dengan spiritualnya. Anak-anak, adik-adik semua, kalau mau Anda sholat dan sholat dalam keadaan mohon ampunan kepada Allah, bagus doa iftitah, ya. Allahumma ba'id baini. Anda baca dari kita tersebut, melihat dari artinya, itu banyak tentang pengampunan, mohon ampun, ya, terhadap Allah. Begitu Mukulsum. Ya, begitu artinya Allahumma ba'id baini, artinya. Atau salahkah? Iya, Ucap, Ustaz. Iya kan? Nah, oke. Kalau mau berisi tentang puji-pujian, itu tadi, subhanak Allahumma wa bihamdik. Kalau Anda mau memuji-muji, sama ketika seorang suami menggombal istrinya. Ya kan? Kita sebagai seorang hamba bersyukur memuji Tuhan kita. Ada juga doa iftitahnya. Kalau mau juga bertawajuh, mau berasa langsung mau berhadap-hadapan, mau memuji Allah, atau ini wajah tuh pakai. Dan banyak doa iftitah lainnya. Maka anak tafsir dan anak hadis ini itu, ya, tidak hanya hafal satu doa iftitah. Ya, jangan bilang ini doa iftitahku. Tidak. Ya, harus tahu semua kalau perlu. Kalau saya baru setengah kodongku hafal, baru 7. Kalau Anda bisa hafal semuanya, lebih bagus lagi. Ya, lebih bagus. Tapi ada juga dari kita cuma mirip, ada yang mirip-mirip saja dan seterusnya. Sehingga yang ingin saya sampaikan adalah, ya, Nabi ketika membacakan doa iftitah sesuai dengan spiritualnya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau begitu,
Silahkan baca doa iftitah sesuai kemampuan dan spiritual Anda dan seterusnya begitu. Wih, alhamdulillah azam nih. Sudah deh kalau begitu. Gitu ya. Jadi intinya jangan kasih mere itu Al-Qur'an. Mere NU, Muhammadiyah, Wahdah, Salafi, Jamaah Tabligh, Al-Qur'an dan hadis jangan dikasih label. Al-Quran dan hadis jangan dikasih warna. Sekarang warna kita cuma satu. Melihat dengan metode ilmu Al-Quran dan metode ilmu hadis, metode kawaid tafsir, studi Quran. Itu saja kacamata kita. Dan saya berani mengatakan ini, adik-adik semua, saya tidak punya warna. Dan saya tidak punya organisasi. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Wahdah, bukan Salafi, bukan Jamaah Tabligh, apalagi bukan An-Nazir, bukan HTI, dan seterusnya. Tapi saya pernah baca bukunya semua. Oh ini, bahkan ada guruku NU, guruku Muhammadiyah, guruku Wahdah, ada juga guruku Jamaah Tabligh, ada juga dulu guruku Hizbut Tahrir, ada semua guruku. Sudah aku baca bukunya semua. Ya, tapi saya tidak pernah dibaiat. Oh, Irham, kau harus NU. Irham, kau harus Muhammadiyah. Saya tidak pernah. Makanya di waktu saya mahasiswa, saya tidak pernah IMM, apalagi PMII. Saya tidak pernah ikut kajian tarbiyah dari PKS atau dari tarbiyah apa. Tidak pernah. Saya hanya disuruh belajar saja, mengaji saja, menghafal saja. Itu saja lakukan. Itu dulu nasihatnya dari mama. Tahu saya ikut organisasi. Ya, alhamdulillah. Oke, cukup kalau begitu. Alhamdulillah. Rivaldi sudah sholat. Kita lagi di Indonesia Timur ini juga sudah azan, mau juga sholat. Rivaldi, dengar tidak? Azan di Zoom ini. Padahal azannya masjid ini di depan rumah saya itu besar sekali. Karena pas depan rumah. Kedengaran tidak suara azan sekarang? Kalau sekarang tidak sih, Ustaz. Wih, padahal azan sekarang. Oh, alhamdulillah. Berarti bagus ke laptopku. Laptopku berarti ada filternya. Kalau saya ini aneh sekali kudengaran telingaku, ya, karena menaranya lari ke rumah baru berhadapan dengan rumah. Tapi begitulah, berarti ada filternya. Alhamdulillah, lebih canggih sedikit laptopku, Revaldi. Itu tidak ada filternya. Sama kalau mic-mic itu, ada itu mic-mic yang biasa orang medsos apa namanya, volunteer bukan apa namanya? Apa namanya Imah kalau anu ahli media sosial apa lagi namanya Kurang tahu juga Ustadz. volunteer bukan influencer itu yang ada mic-nya kan ada filternya itu sehingga tidak ada suara Yang bisingnya mengurangi suara ya. bising. Ya, menghindari suara-suara bising dan seterusnya. Tadi Anda katakan azan dan seterusnya. Oke, sudah habis kalau waktu. Masih ada pertanyaan? Sudah lewat jam 12, sudah azan. Kalau ada pertanyaan yang urgent, kita sambangi. Kalau tidak ada, kita tutup. Bagaimana? Bilang ke dulu, jangan juga diam. Kalau diam saya juga pusing ini, ya atau tidak ini. Bilang saja, selesai Mustas, bosan mak. Tutup cepat-cepat, lama sekali ki mama sholat. Tapi begitu sudah nih. Bilang begitu Tidak ada, Ustaz. sudah. Benar Ji? Alhamdulillah. Kalau begitu kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Dan kita sama-sama akan menunaikan ibadah sholat duhur insya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, selamat Syukran Ustadz. Iya, selamat. Iya.